Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Hari ini kita akan membahas topik menarik yang sering bikin penasaran. Siapa sebenarnya manusia pertama? Nabi Adam atau manusia purba seperti Meganthropus? Yuk kita bahas dengan ilmiah dan iman dalam 5 bagian yang mudah dipahami. 1. Islam menegaskan Nabi Adam adalah manusia pertama. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam tidak ada keraguan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihi salam. Ini bukan sekadar kepercayaan, tapi sebuah keyakinan yang kokoh karena langsung ditegaskan oleh Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Quran Surah Ali Imran ayat 59. Ayat ini mengajarkan bahwa Adam bukan hasil dari proses panjang atau turunan makhluk lain, melainkan diciptakan langsung dari tanah oleh kehendak Allah. Satu perintah kun, maka jadilah dia sebagai manusia. Tak hanya itu, Rasulullah SAW juga menjelaskan secara gamblang. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadits syahih. Hadits ini mengandung makna yang dalam, bahwa Adam mewakili seluruh jenis manusia, berbeda warna kulit, sifat, dan karakter, karena ia diciptakan dari tanah berbagai jenis. Dan lebih dari itu, Adam juga adalah nabi pertama. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda, manusia pertama adalah Adam, dan nabi pertama juga Adam. Hadis riwayat Ahmad, hadits syahih. Artinya, sejak awal, manusia bukan hanya makhluk biologis, tapi juga makhluk yang diberi wahyu, tanggung jawab, dan misi di bumi. Ia bukan sekadar makhluk yang bisa berdiri atau berjalan tegak, tapi makhluk yang bisa beriman, berpikir, dan taat kepada Allah. Jadi sahabat muslim, dalam Islam tidak ada ruang untuk keraguan soal siapa manusia pertama. Nabi Adam adalah awal mula kita semua, dan kisahnya bukan dongeng, tapi kebenaran yang harus kita yakini, karena bersumber dari firman dan sabda yang terpercaya. Apa itu manusia purba seperti Meganthropus? Dalam ilmu pengetahuan modern, para ilmuwan telah menemukan fosil makhluk yang menyerupai manusia. Salah satu yang terkenal adalah Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan di daerah Sangiran, Jawa Tengah. Fosil ini diperkirakan hidup sekitar 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Selain Meganthropus, ditemukan juga jenis lain seperti Homo erectus dan Homo habilis, yang oleh para ahli disebut sebagai bagian dari tahapan evolusi manusia. Mereka memiliki ciri-ciri fisik yang mirip manusia, seperti tengkorak, rahang, dan postur tubuh yang tegak. Namun dalam pandangan Islam, tidak semua makhluk yang menyerupai manusia dianggap sebagai manusia yang sesungguhnya. Islam mengajarkan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam, yang diciptakan langsung oleh Allah dari tanah dan ditiupkan ruh ke dalamnya. Perbedaan utama antara manusia dan makhluk lain yang mirip manusia terletak pada keberadaan ruh, akal, dan tanggung jawab syariat, taklif. Makhluk yang tidak memiliki dimensi ini tidak bisa disebut sebagai manusia dalam pengertian agama, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Ayat ini menjelaskan bahwa ruh adalah unsur penting yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Maka penemuan fosil makhluk mirip manusia bukan bukti bahwa manusia berevolusi, melainkan bisa jadi itu adalah ciptaan Allah yang berbeda jenis, sebelum kehadiran Adam atau berdampingan dengan keturunannya. Dengan demikian, umat Islam tetap bisa menghargai ilmu pengetahuan, namun tidak mengorbankan akidah. Kita menerima bahwa mungkin ada makhluk mirip manusia, tetapi keyakinan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama tidak dapat diganggu-gugat. 3. Pandangan ilmu pengetahuan versus wahyu. Dalam memahami asal-usul manusia, terdapat 2 pendekatan besar yang digunakan, pendekatan ilmiah dan pendekatan wahyu. Ilmu pengetahuan modern bekerja berdasarkan metode ilmiah.
Artinya ia mengandalkan pengamatan, observasi, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan sementara yang bisa diuji ulang. Dalam konteks asal-usul manusia, sains menggunakan bukti-bukti fosil untuk menyusun teori mengenai evolusi manusia dari makhluk sebelumnya. Teori ini dikenal luas sebagai teori evolusi, yang berkembang dari pemikiran Charles Darwin. Namun, sains bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Ketika ditemukan bukti baru, teori yang lama bisa direvisi atau bahkan ditinggalkan. Karena itu, teori bukanlah kebenaran mutlak, tetapi pemahaman terbaik berdasarkan data yang tersedia saat itu. Berbeda dengan ilmu sains, agama, khususnya Islam, berdasarkan pada wahyu, yaitu firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu adalah kebenaran mutlak yang tidak berubah oleh waktu, tempat, atau temuan baru. Dalam Islam, informasi yang berasal dari wahyu memiliki kedudukan paling tinggi dan menjadi landasan utama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang asal-usul manusia, tujuan hidup, dan kehidupan setelah mati. Ketika terjadi perbedaan antara teori sains dan wahyu, seorang muslim akan memprioritaskan wahyu karena kita meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, sedangkan pengetahuan manusia terbatas. Allah berfirman, "Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran Surah Al-Isra ayat 85. Dengan demikian, sains dan wahyu tidak harus selalu bertentangan. Namun jika terjadi kontradiksi, maka posisi wahyu tidak bisa digeser oleh teori apapun. Kita tetap menghargai ilmu, tetapi iman kepada wahyu menjadi pijakan utama dalam melihat realitas. 4. Apakah Islam menolak ilmu sejarah dan evolusi? Sahabat muslim yang baik hatinya, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kalau Islam percaya Nabi Adam sebagai manusia pertama, berarti Islam menolak sains dong, termasuk ilmu sejarah dan teori evolusi? Jawabannya, tidak. Islam tidak menolak ilmu pengetahuan. Justru, Islam mendorong kita untuk berpikir, meneliti, dan mencari tahu tentang alam semesta. Banyak ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk memperhatikan penciptaan langit, bumi, tumbuhan, dan makhluk hidup. Ini artinya, meneliti ciptaan Allah adalah bentuk ibadah, selama dilakukan dengan niat yang benar. Namun, sebagai muslim, kita juga diajarkan bahwa semua ilmu yang kita pelajari harus berada dalam kerangka iman. Artinya, kita boleh mempelajari teori apapun, termasuk sejarah manusia dan teori evolusi, selama itu tidak membuat kita ragu pada wahyu Allah. Kalau ilmu pengetahuan menyebut ada makhluk mirip manusia yang hidup jutaan tahun lalu, seperti Homo erectus atau Meganthropus, kita bisa mengatakan, itu bisa jadi makhluk ciptaan Allah juga. Tapi bukan berarti mereka adalah manusia dalam pengertian Islam yang punya ruh, akal, dan tugas sebagai hamba Allah. Sahabatku, ilmu itu adalah alat, tapi iman adalah petunjuk. Kalau kita pegang keduanya, insya Allah kita tidak akan tersesat dalam memahami apapun, termasuk sejarah manusia. 5. Kesimpulan dan sikap kita sebagai muslim. Sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebagai seorang muslim, kita tetap memegang teguh keyakinan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama, diciptakan langsung oleh Allah dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab. Ilmu pengetahuan memang banyak membantu kita memahami berbagai hal tentang alam, sejarah, bahkan tubuh manusia. Dan Islam tidak melarang kita untuk belajar dan meneliti. Tapi, kita juga harus ingat, iman tetap menjadi landasan utama. Kalau suatu teori ilmiah terasa bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam wahyu, maka sikap kita adalah berhati-hati dan tetap berpegang pada kebenaran yang sudah pasti dari Al-Quran dan hadits. Kita boleh membuka diri terhadap ilmu, tapi jangan sampai terbuka terlalu lebar hingga kehilangan arah. Ilmu itu cahaya, tapi tanpa iman, cahaya itu bisa membutakan, bukan menerangi. Semoga dari pembahasan ini, kita bisa lebih yakin dan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan antara pandangan agama dan ilmu pengetahuan. Tetap belajar, tetap berpikir, tapi jangan lepas dari keimanan. Sahabat muslim, semoga video ini bisa menambah wawasan dan memperkuat keyakinan kita. Tetap semangat belajar dan berpikir kritis, tapi jangan pernah tinggalkan iman. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.